Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumili, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Pertama-tama di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama di sini ada Adi Pravi, yang kedua ada Fahri Akbar, yang ketiga ada saya yaitu Dewi Sumili. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep jaringan fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan serat kaca atau plastik sangat kecil untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya. Teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan tinggi, bandwidth besar, koneksi yang stabil, serta minim gangguan. Karena keunggulannya, fiber optik banyak digunakan pada jaringan internet, telekomunikasi, dan pusat data. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja fiber optik. Data digital diubah menjadi sinyal cahaya oleh transmitter. Kemudian, cahaya merambat melalui inti serat optik dengan bantuan pemantulan pada lapisan cladding. Setelah sampai di tujuan, receiver mengubah sinyal cahaya kembali menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat penerima. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fiber optik. Fiber optik tersusun dari beberapa lapisan, memiliki masing-masing fungsi untuk menjaga kelancaran dan keamanan transmisi cahaya. Yang pertama itu ada core. Core itu adalah merupakan bagian paling penting pada kabel fiber optik yang berfungsi sebagai jalur utama perambatan cahaya untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Yang kedua, itu ada cladding. Lapisan yang membungkus inti kabel dengan indeks bias lebih rendah sehingga cahaya dipantulkan kembali ke dalam core sehingga tidak keluar dari jalur transmisinya. Yang ketiga, itu ada coating atau buffer, yaitu lapisan pelindung berbahan elastis yang menjaga serat optik dari kelembapan, gesekan, dan juga benturan ringan, serta kerusakan saat pemasangan maupun penggunaan. Lalu selanjutnya di sini ada strength member. Komponen penguat yang berfungsi meningkatkan kekuatan mekanis kabel sehingga lebih tahan terhadap tarikan, tekanan, dan tekukan. Yang terakhir di sini ada outer jacket. Lapisan paling luar yang membungkus seluruh struktur kabel untuk melindunginya dari pengaruh lingkungan seperti panas, air, debu, bahan kimia, dan benturan. Keuntungan fiber optik: 1. Kecepatan tinggi, mengirim data lebih cepat karena menggunakan sinyal cahaya sebagai media transmisi. Lalu bandwidth besar, mampu menampung lalu lintas data yang tinggi karena memiliki kapasitas transfer yang besar. Lalu ada jangkauan luas, dapat mentransmisikan data hingga jarak jauh karena redaman sinyalnya sangat rendah. Lalu koneksi stabil, tidak mudah mengalami gangguan karena tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Lalu keamanan lebih baik, data lebih sulit disadap karena sinyal cahaya tidak mudah diakses dari luar kabel. Lalu ada ringan dan praktis, mudah dipasang dan menghemat ruang karena kabelnya berukuran kecil dan berbobot ringan. Lalu kerugian fiber optik: biaya pemasangan mahal karena membutuhkan kabel dan perangkat pendukung dengan harga yang relatif tinggi. Lalu instalasi lebih rumit karena proses penyambungan harus dilakukan dengan alat dan teknisi yang berpengalaman atau khusus. Serat mudah patah karena inti kabel terbuat dari serat kaca yang sensitif terhadap tekanan yang berlebihan. Perawatan lebih sulit dikarenakan proses perbaikan memerlukan peralatan dan keahlian khusus. Lalu tidak dapat menghantarkan listrik karena hanya berfungsi sebagai media transmisi cahaya sehingga memerlukan kabel listrik terpisah untuk memberi daya pada perangkat. Lalu ada perbandingan teknologi tembaga dengan fiber optik. Kabel tembaga dan fiber optik sama-sama berfungsi sebagai media transmisi data, tetapi menggunakan teknologi yang berbeda. Kabel tembaga mengirimkan data melalui sinyal listrik, sedangkan fiber optik menggunakan sinyal cahaya. Karena itu, fiber optik memiliki kecepatan lebih tinggi, bandwidth lebih besar, dan mampu menjangkau jarak yang lebih jauh.
Selain itu, kabel tembaga lebih mudah terpengaruh gangguan elektromagnetik, sedangkan fiber optik memberikan koneksi yang lebih stabil. Dari segi biaya, kabel tembaga lebih murah dan mudah dipasang, sementara fiber optik membutuhkan biaya instalasi lebih tinggi. Oleh karena itu, kabel tembaga lebih banyak digunakan pada jaringan kecil, sedangkan fiber optik cocok untuk jaringan berkecepatan tinggi dan infrastruktur telekomunikasi. Skenario A. Koneksi antar gedung pabrik baja. PT Mega Baja ingin menghubungkan gedung Adminika dengan gedung produksi sejauh 800 meter. Jalur kabel harus melewati area mesin pelaburan baja yang dipenuhi motor listrik berdaya raksasa dan medan magnet tinggi. Anggaran perusahaan cukup besar, tetapi mereka menginginkan jaringan yang bebas downtime akibat induksi listrik. Di sini ada 4 tabel dengan parameter pertimbangan, lalu analisis kondisi lapangan, pilihan media fiber optik atau UTP, alasan teknis dan ekonomis. Pertama, jarak dan atenuasi. Jarak antar gedung sekitar 700 meter melebihi batas maksimal UTP atau 100 meter. Fiber optik. FO mampu mengirim data hingga ratusan meter bahkan kilometer dengan redaman sinyal sangat kecil. Kedua, interferensi atau induksi listrik. Jalur kabel berada di area banyak mesin listrik sehingga gangguan elektromagnetik atau EMI tinggi. Fiber optik. FO tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga koneksi tetap stabil. Ketiga, kemudahan instalasi dan perawatan. Instalasi membutuhkan teknisi dan alat khusus seperti fusion splicer. Fiber optik. Walaupun pemasangan lebih rumit, perawatan lebih sedikit dan jaringan lebih stabil. Keempat, efisiensi biaya total. Perusahaan memiliki anggaran cukup besar dan mengutamakan kualitas jaringan jangka panjang. Fiber optik, gaya awal lebih mahal tetapi lebih hemat dalam jangka panjang karena minim gangguan dan biaya berlebihan. Skenario B, renovasi lab komputer sekolah. SMK Nusantara ingin memperbarui jaringan di dalam satu ruangan lab komputer berisi 36 unit PC. Luas ruangan 8x8 meter. Jarak antar PC ke suite utama rata-rata hanya 3-10 meter. Anggaran sekolah sangat terbatas dan teknisi lokal belum memiliki alat penyambung kaca atau splicer. Di sini ada tabel sebagai berikut. Pertama, parameter pertimbangan, lalu analisis kondisi lapangan, pilihan media fiber optik atau UTP, lalu alasan teknis dan ekonomis. Pertama, jarak dan atenuasi. Jarak komputer ke switch hanya sekitar 5-10 meter, masih jauh di bawah batas UTP atau 100 meter. UTP sudah sangat memadai untuk jaringan dalam suatu ruangan dengan jarak pendek. Yang kedua, interferensi atau induksi listrik. Laboratorium memiliki gangguan elektromagnetik yang rendah. UTP tetap bekerja dengan baik karena lingkungan tidak hanya gangguan EMI. Ketiga, kemudian instalasi dan perawatan. Teknisi sekolah tidak memiliki alat penyambung fiber optik. UTP instalasi mudah menggunakan tang crimping dan konektor RJ45 tanpa alat khusus. Efisiensi biaya total. Anggaran sekolah terbatas dan dengan menekan biaya pemasangan UTP. Harga kabel, konektor, dan perangkat pendukung lebih murah sehingga lebih ekonomis untuk laboratorium sekolah. Simulasi SP konsultan dan challenge atau Joyful Roleplay. Skenario A. Tekukan yang terlalu tajam dapat menyebabkan cahaya di dalam strap optik tidak lagi dipantulkan secara sempurna. Akibatnya, sebagian sinyal hilang sehingga kualitas transmisi menurun. Dampaknya adalah kecepatan jaringan berkurang, koneksi menjadi tidak stabil, bahkan dapat mengalami putus koneksi. Oleh karena itu, pemasangan kabel fiber optik harus mengikuti batas radius tekukan yang telah ditentukan agar performanya tetap optimal. Lalu simulasi ISP dan konsultan challenge atau Joyful Roleplay. Skenario B, meskipun memiliki kecepatan tinggi, penggunaan fiber optik hingga ke setiap PC kurang efisien karena biaya instalasi dan perangkat pendukungnya lebih mahal. Selain itu, proses pemasangannya membutuhkan teknisi yang sangat berpengalaman dan perawatan yang lebih intensif atau teliti.
Untuk jaringan laboratorium, fiber optik lebih tepat digunakan sebagai jalur utama backbone. Sedangkan koneksi dari switch ke komputer cukup menggunakan kabel UTP yang lebih ekonomis, mudah dipasang, dan sudah mampu memenuhi kebutuhan jaringan. Selanjutnya, di sini ada tantangan dan kesimpulan. Tantangannya yaitu yang pertama, biaya pemasangan relatif tinggi. Yang kedua, yaitu memerlukan alat dan perangkat khusus. Yang ketiga, yaitu instalasi harus dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Yang keempat, kabel lebih rentan rusak jika pemasangannya tidak benar. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu fiber optik memberikan performa tinggi untuk jaringan utama, sedangkan UTP lebih efisien untuk koneksi ke komputer karena lebih mudah dipasang dan lebih hemat biaya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.